kembali targetan itu. Dan bahkan yang tidak pernah terbayangkan, saya pikir di dunia persekolahan itu kita harus belajar dari rumah. Betul. Kan itu saya pikir Baratna, Bina Ilmi, Nurul Fikri, dan termasuk juga sekolah-sekolah yang ada, sekolah negeri itu tidak pernah terbayang tuh bahwa tahun ini ada tahun hampir 2 bulan kita belajar di rumah ya. Iya, betul sekali. Dan lebih seriusnya lagi kan nanti akan dibahas di belakang apa kemudian menjadi kendala-kendala yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Tapi saya ingin mulai dari satu pertanyaan dasar nih, Bu Ratna. Kepada kita semua, boleh juga Bapak Ibu menulis jawabannya di chatting WA misalnya, atau chatting Facebook, atau yang punya nomor WA-nya Bu Ratna mungkin bisa di WA ke Bu Ratna jawabannya ya. Betul. Pertanyaan saya, mengapa mengirim anak bersekolah? Oke, kepada saat ini orang tua yang sedang menyimak Facebook, silahkan menjawab mengapa mengirim anak bersekolah. Mengapa mengirim anak bersekolah? Betul. Bukankah ini apakah keharusan, apakah kewajiban, dan kenapa kalau nggak bersekolah kira-kira gitu? Atau betul, mengapa kita hampir semua orang ingin mengirimkan anaknya bersekolah, baik hatta homeschooling sekalipun? Betul. Sudah ada jawaban Bu Ratna dari sana? Kalau di sini untuk bersosialisasi, belajar bersosialisasi mereka. Wah, salah satunya adalah. Saya pikir sebuah jawaban yang menarik bahwa ingin anak-anaknya bersosialisasi ya. Betul. Sekolah, Masya Allah. Itu jarang tuh orang yang berpikir bahwa mengirimkan anak ke sekolah untuk bersosialisasi. Sesuatu yang kita sebut dengan hidden curriculum ya, sesuatu yang tidak pernah dituliskan di kurikulum, tetapi realitanya anak bersekolah memang salah satu benefitnya adalah mereka jadi bergaul, bersosialisasi, memahami karakter orang lain di sekolah. Kira-kira itu jawaban yang sangat menarik. Ada komentar lain? Yang lain untuk ya itu sudah ada tadi yang bersosialisasi mereka, kemudian ada dari Bunda Zana agar mendapatkan ilmu, katanya di situ. Agar mendapatkan ilmu, Pak Rahmat. Mendapatkan ilmu. Betul. Dan berarti sekolah harus bisa memberikan dua harapan ini kan Bu Ratna. Betul. Berarti. Kemudian ada lagi dari Bapak Amran ya, beliau menjawab bahwa tujuan bersekolah itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Masya Allah, ada yang ilmu, bersosialisasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, agar pintar gitu, agar pintar dan lain sebagainya. Nah, kita sedikit moving forward bahwa kita lanjut. Silakan Pak Rahmat. Jadi nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi mungkin. Ini saya kutip dari pernyataannya Imam Ghazali yang ditulis oleh peneliti Narongrat Saket ya 2011, bahwa tujuan pendidikan itu pada dasarnya adalah supaya anak-anak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu pernyataan Imam Ghazali. Ya. Dan saya pikir kita sama-sama tahu bahwa Imam Ghazali ini adalah salah satu dia aslinya dia adalah guru yang kemudian saya ingin sedikit share tentang apa sih improvisasi yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Kenapa dia menjadi tokoh pendidikan, bukan saja ulama di ilmu fikih atau ilmu keislaman, tetapi dia juga menjadi tokoh sentral pendidikan, saya pikir. Beliau ada salah satu yang saya sebut dengan reformer pendidikan. Jadi kalau kita mengenal sekolah Islam terpadu, maka sebenarnya sekolah Islam terpadu pertama kali itu didirikan oleh Imam Ghazali, Bu Ratna. Itu ya, jadi reformer pendidikan tuh ya salah satu yang ini. Ketika dulu kan orang di negara-negara Islam itu adanya kutab ya, berubah menjadi Masjid Jami, berubah menjadi Darul Hikmah, lalu oleh Nizam Al-Mulk itu konsepnya diubah menjadi madrasah Nizam Al-Mulk ini. Dan salah satu keunggulan Nizam Al-Mulk adalah dia mendirikan sekolah-sekolah guru. Dia membuat standarisasi guru, dan salah satunya yang produk dari
konsep reformasinya Nizam al-Mulk adalah Imam Ghazali. Mm-mm. Imam Ghazali ini kemudian melakukan reformasi pendidikan lagi, yaitu mengintegrasikan antara sains dengan diniyah, dengan ilmu agama. Jadi sekolah Islam terpadu ya Pak ya? Ya, sekolah Islam terpadu. Jadi saya lihat bahwa akar sekolah Islam terpadu itu ada sejak zamannya Imam Ghazali, karena beliau yang mengintegrasikan itu. Itu sedikit share saja. Nah, jadi pada dasarnya sekolah itu harus bisa mengantarkan tadi yang tadi disebutkan oleh salah satu orang tua, bahwa bersosialisasi sehingga mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dapat ilmu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kira-kira itu. Dan ini tentu kalau dalam bukunya Dr. Adhian Husaini itu dikenal dengan adab, bahwa salah satu kunci penting atau tujuan pendidikan adalah membentuk adab. Dan beliau mengutip dari bukunya Syed Naqib Alatas ya. Nah, adapun dalam di kajian-kajian kita misalnya, kita melihat bahwa sekolah atau pendidikan itu sendiri, kita agak sedikit luas di pendidikan ya, jadi tidak bicara tentang pendidikan sebagai sekolah saja, tapi pendidikan dalam artian yang lebih luas. Pendidikan itu yang pertama tujuannya adalah menjadikan manusia sebagaimana yang Allah ciptakan kan. Apa sih yang Allah inginkan dengan manusia itu? Tentu yang pertama adalah Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan kira-kira gitu. Bahwa tujuan manusia diciptakan di muka bumi adalah sebagai Abdullah, sebagai ahli ibadah. Dan ini lembaga pendidikan harus berusaha mengupayakan agar tujuan manusia yang diciptakan di muka bumi oleh Allah ini tercapai. Maka harus diarahkan pada kemampuan kebiasaan anak untuk beribadah. Yang kedua, bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah sebagai khalifatullah. Ini wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dua tugas utama manusia ini sebagai Abdullah dan sebagai khalifatullah itu harus bisa di-drive, di-educate, dididik, dibentuk oleh lembaga pendidikan untuk memunculkan anak-anak yang sesuai dengan fitrah penciptaannya sebagai Abdullah dan sebagai khalifatullah. Dan kalau kita lihat alurnya, khalifatullah dan Abdullah ini mewujud dalam konstruk yang disebut dengan ulul albab di Quran surat Al-Imran. Wa ma khalaq inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ulul albab adalah orang yang selalu berpikir siang penciptaan langit dan bumi, bergantinya malam dan siang. Tapi kemudian berujung pada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, bahwa apa yang diciptakan seluruh alam ini itu tidak ada yang sia-sia, dan ya Allah jagalah kami dari siksa api neraka. Jadi ilmu Abdullah dan ilmu Khalifatullahnya dimanfaatkan untuk pengabdian pada Allah dan memanfaatkan segala macam yang ada di muka bumi ini. Sehingga terbentuklah apa yang kita sebut dengan doa yang sering kita ucapkan setiap hari, di setiap pagi dan petang, yang kita minta anak-anak kita berdoa Qur'an waja'alna lil muttaqina imamul muttaqin. Jadi kita ingin berharap anak-anak kita menjadi imamul muttaqin, ahli fikir dan ahli zikir, dan memberikan kemaslahatan buat seluruh alam semesta. Betul. Saya pikir itu tujuan pendidikan kalau dilihat dari konstruksi Islam, dari keinginan orang tua. Tapi ada juga, saya pikir meskipun kita tetap bisa melihat perspektif Barat ya tentang tujuan pendidikan dalam Islam adalah to enable children to be lifelong learner and effective citizens. Saya lihat banyak sekali tujuan pendidikan, tapi saya tertarik Mbak nih dengan statement ini, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menjadi pembelajar gitu. Jadi anak jadi pembelajar seumur hidup, sebagaimana Rasulullah SAW katakan bahwa belajar itu dari buaya hingga akhir hayat, dan effective citizen, dan menjadi warga negara yang efektif, warga negara yang produktif gitu. Jadi bukan saja jadi pembelajar, tetapi pembelajar yang memberikan kemaslahatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi belajar sains lalu dari ilmu yang dimilikinya bisa memberikan kontribusi buat umat manusia. Belajar cara mendidik dari ilmu yang dimiliki memberikan kontribusi pada umat manusia. Belajar menjadi ekonom
dari ilmunya memberikan kontribusi positif buat umat manusia, sehingga pembangunan di Indonesia itu akan berkembang dengan baik. Jadi saya pikir kita diskusi tentang mengapa kita mengirimkan anak ke sekolah, kira-kira itu jadi menjadi effective citizen, menjadi Abdullah, menjadi lifelong to be lifelong learner, pembelajar seumur hidup, menjadi tadi bisa bersosialisasi dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada pertanyaan dari halayak Bu Ratna mungkin? Ya, baik. Kepada para pendengar yang ada di Facebook Bina Ilmi Official, jika akan ada pertanyaan, silahkan menyampaikannya. Nanti sambil kita menunggu ya Pak Rahmat ya, silahkan nanti kepada Bapak, Ibu, guru, orang tua yang hadir di Facebook Bina Ilmi Official, silakan nanti menyampaikan pertanyaan kepada Pak Rahmat. Boleh lewat chat saya di Ibu Ratna, nomor Ibu Ratna di 0822 815 35895 ya. Jadi bisa juga di Facebook ini, nanti saya bisa baca ya, di 0822 815 35897. Silakan dilanjutkan dulu Pak Rahmat sambil kita menunggu pertanyaan. Jadi sudah terjawab beberapa hal mengapa kita mengirimkan anak ke sekolah. Ya, di antaranya bahwa agar dia nanti bisa bersosialisasi, bisa mendapatkan ilmu, bisa melaksanakan tujuan manusia sebagai ahli ibadah, dan juga dia belajar menjadi pemimpin, itu salah satunya, dan dia belajar menjadi seorang pembelajar seumur hidup ya. Baik, silakan Pak Rahmat dilanjutkan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Amran ya, dari saya baca tuh Bu Ratna ya. Ya, sudah dibaca ya. Bagaimana menginternalisasikan tugas abid dan khalifatullah kepada anak? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Bahwa proses pendidikannya tadi kan ada tujuan luhur pendidikan tuh Bu Ratna ya. Tujuan luhur pendidikan tadi menjadi abid dan khalifatullah ya. Juga menjadi effective citizen, menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, bagaimana ini bisa terwujud? Kan gitu pertanyaannya. Tentu ini tidak lepas dari kerjasama yang sudah dituliskan sebenarnya oleh Ki Hajar Dewantara, disebut dengan tiga pusat pendidikan, bahwa tujuan pendidikan tadi yang luhur itu akan terwujud dengan adanya kerjasama 3 pusat pendidikan, yaitu rumah, sekolah, dan masyarakat. Kira-kira itu. Jadi, dan ini aktivitas yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan tadi tidak pernah lepas dari regulasi yang ada di negara, landasan filosofis dari situ mangku kepentingan, dan juga landasan historis. Misalnya, kenapa kita mengirimkan anak ke sekolah Islam terpadu Bina Ilmi misalnya? Itu landasannya kan berbeda, alasannya ada tinjauan tertentu kan, misalnya tentang ingin lebih islami dibanding kalau bersekolah di tempat lain, bisa mengantarkan anak-anak sesuai dengan keinginan orang tua, misalnya hafal Quran dan sebagainya. Itu kan landasan juridis, filosofis, dan historis sebuah lembaga berbeda, akan membentuk anak yang juga nanti berbeda. Sosiologi dan budaya di sekolah, di masyarakat juga akan berpengaruh pada tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan. Ya. Kemajuan dan pengetahuan juga sama. Silakan Bu Rahmat. Tapi Pak Rahmat, dari yang Bapak sampaikan tadi, tentu saja kan kondisinya berubah setelah ada corona ini. Nah, pertanyaan ini dari Bunda Indah. Beliau bertanya, dalam masa PJJ ini, bagaimana mentransformasi tujuan pendidikan tersebut, Pak Rahmat? Oke, pertanyaan yang sangat bagus Bu Ratna ya. Betul. Pertanyaan sangat bagus, bagaimana mentransformasi. Tapi ini akan kita bahas pas di sesi belakangan nih. Oh, baik. Bunda Indah, jadi itu akan dijawab oleh Pak Rahmat di sesi berikutnya. Karena pertanyaan itu masuk ke materi kita ya Pak Rahmat ya. Baik ya. Sangat visioner Bunda Indah ya. Iya. Memang itu salah satu hal yang. Nah, ini saya lanjutkan kembali. Jadi kerjasama 3 pilar tadi, sekolah, rumah, dan masyarakat, dengan ketika
dengan dilandasi oleh faktor yuridis, filosofis. Artinya misalnya sekarang kita mengalami PJJ itu kan sudah faktornya dari yuridis, ketentuan dari pemerintah. Mohon sekolah ditutup ya. Silakan belajar di rumah. Mau nggak mau. Jadi kita harus Tripusat pendidikan ini sekolah maupun rumah harus menerima realita itu kan. Terus kita misalnya kita ingin anak begini di sekolah begini, tapi kan pemerintah menentukan undang-undang, peraturan, undang-undang pendidikan, kurikulum pendidikan yang sudah ditentukan. Mau nggak mau itu dijadikan pijakan dalam kita mengelola dan mengembangkan sekolah. Nah, jadi siapa pelaku pencapai tujuan tadi sudah terjawab 3 titik. Lalu apa sih sebenarnya harus dididik oleh kita, oleh sekolah maupun orang tua maupun masyarakat? Saya mengutip dari apa yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat populer bukunya Tarbiyatul Aulad ya. Iya, beliau pengarang buku Tarbiyatul Aulad ya Pak Rahmat ya. Ya, pengarang buku dan menjadi referensi kita semua ya, para aktivis pendidikan Islam, bahwa tanggung jawab pendidik, kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan, baik itu guru, baik itu orang tua, baik itu masyarakat. Karena saya lihat kalau kita mengacu pada Tripusat pendidikan tadi, 3 titik ini harus melihat bahwa kita semua punya tanggung jawab pendidikan dalam 7 aspek ini, Bu Ratna. Yang pertama, pendidikan iman. Bahwa sekolah maupun orang tua punya kewajiban untuk menanamkan keimanan pada anak-anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah misalnya. Itu kan kedua belah pihak itu ya. Harus menjadi Pak ya, Pak Rahmat ya, kedua belah pihak itu. Kedua belah pihak. Yang kedua, pendidikan moral. Tadi sudah disebutkan harus tahu benar dan salah. Tahu etika ya. Pendidikan fisik. Jadi Dr. Abdullah Nasuhan mengatakan bahwa Islam juga bukan melulu concern pada iman maupun moral, tapi juga pendidikan fisik. Karena kenapa? Karena mukmin yang kuat lebih disukai kan gitu. Jadi kita harus memberikan gizi yang cukup, membiasakan anak-anak kita berolahraga baik di rumah maupun di sekolah. Pendidikan akal itu, pendidikan akal ini menjadi konsentrasi penting dalam Islam. Kenapa? Banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan afalat taqilun, afalat tatafakkarun, kan nggak mungkin Allah katakan afalat taqilun, nggak punya akal. Berarti kan akalnya penting banget. Terus juga kita tahu bahwa beban seseorang menjadi mukallaf, menjadi orang yang terbebani benar dan salah. Ini kan orang setelah balik ya, sudah balik itu artinya sudah punya akal yang cukup untuk menimbang bahwa ini benar atau salah. Yang selanjutnya adalah pendidikan kesehatan jiwa, aspek psikologisnya. Ya. Betul. Jadi lembaga pendidikan Islam itu harus memperhatikan aspek psikologis anak, mengajar, mendidik harus sesuai dengan kondisi anak. Beban belajar juga tidak terlalu berlebihan sampai membuat stres anak misalnya, dan seterusnya. Nanti kita bahas di belakang. Yang selanjutnya pendidikan sosial tadi, kemampuan bersosialisasi itu menjadi concern penting baik kedua belah pihak. Kenapa? Karena jadi keunggulan sekolah itu, kalau kata John Dewey, ini mohon maaf agak mengutip kutipan orang barat, bahwa sekolah adalah cerminan atau gambaran miniatur dari masyarakat. Sehingga sekolah yang terlalu homogen gitu misalnya, satu level strata sosial itu kurang bagus. Karena dia bisa orang yang berkepunyaan harus bisa biasa bergaul dengan orang yang kurang mampu misalnya. Di situ mereka saling berinteraksi, saling memberikan empati, juga saling punya optimisme gitu. Sekolah yang ada salah satu penulis yang mengatakan bahwa sekolah yang mengumpulkan homogenity anak itu kurang positif dalam aspek membentuk kepribadian anak untuk melihat variasinya kehidupan, kira-kira gitu. Nah, yang terakhir juga yang berbeda dengan saya pikir agama-agama lain, agama Islam ini sangat memperhatikan pendidikan seksual. Anak harus tahu apa itu laki-laki, apa itu perempuan, dan tugas-tugas seorang laki-laki, tugas-tugas seorang perempuan, aurat laki-laki, aurat perempuan, pergaulan laki-laki, pergaulan perempuan. Itu adalah pendidikan seksual.
Seksual dalam artian ini gender, jadi tahu di mana laki-laki, tahu di mana perempuan, tugas-tugasnya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Islam sangat concern masalah ini, kan kira-kira gitu ya. Dan saya pikir strata sosial, kondisi sosial juga dibentuk oleh kombinasi laki-laki dan perempuan itu sendiri. Itu tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab. Jadi ada 7 faktor tadi yang menjadi tanggung jawab pendidik, tanggung jawab kita sebagai guru, sekolah, dan orang tua maupun masyarakat. Ya. Kita masuk ke metode atau ada pertanyaan terkait dengan tanggung jawab? Iya. Baik, tadi ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Bagaimana, nanti ini juga barangkali bisa dijawab apabila memang sudah masuk materi ini, bagaimana ini dari Ibu Sri Mulyana Samari, bagaimana seharusnya kerjasama serta komunikasi yang baik antara orang tua, guru, serta anak didik untuk mewujudkan apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Baik, itu memang inti dari diskusi kita ya. Iya. Baik, itu saya catat, kita bahas tuntas nanti di belakang. Terima kasih Bu. Alurnya memang sementara saya jawab begini, bahwa komunikasi antara sekolah dan orang tua itu harus sangat intens. Nanti dibahas di belakang, saya bahas ya. Intensnya seperti apa dan bagaimana strateginya. Kita nanti masuk ke hal yang sedikit teknis. Tapi izinkan saya menyampaikan beberapa kerangka dulu ya. Saya lanjutkan dulu berarti. Silakan dulu Pak Rahmat, nanti baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Tadi sudah tahu apa tujuannya kan gitu kan. Terus apa yang diajarkannya kan tadi, aspek apa yang diajarkan gitu ya. Iya, betul. 7 poin itu, dan bagaimana metodenya kan sekarang bicara tentang metode. Metode juga saya masih memilih metodenya dari Abdullah Nasir Ulwan ya. Yang pertama, ini mungkin menjawab pertanyaan tadi. Harus ada keteladanan. Jadi keteladanan di sekolah dan keteladanan di rumah, Ibu dan Bapak semua. Misalnya di sekolah mengajarkan tentang sholat, di rumah harus ada keteladanan dari kita sebagai orang tua juga sholat. Masyarakat juga sama, di masyarakat, karena kalau tidak ada keteladanan, anak-anak akan melihat ada contoh lain yang juga bisa jadi referensi dia untuk tidak melakukannya, begitu kira-kira. Kalau kita ingin anak-anak kita biasa baca Quran, maka di sekolah juga dibentuk kulturnya, budayanya, gurunya baca, aktivitasnya baca. Di rumah juga harus terbentuk kebiasaan itu. Maka keteladanan ini menjadi sangat penting. Dan itu menjadi catatan penting dari Dr. Abdullah Nasir Ulwan, bahwa keteladanan itu sangat penting dalam membentuk anak tadi. Keteladanan juga konsisten apa yang ada di sekolah dengan apa yang ada di rumah. Di sini kemudian yang saya sebut dengan perlu komunikasi intens. Misalnya sekolah sedang mengembangkan program budaya baca, Bu Ratna. Saya tahu ini mengembangkan program budaya baca ya. Iya, Bina ini juga mengembangkan program itu. Maka sekolah komunikasi ke orang tua bahwa Ibu Bapak yang kami hormati, kami sedang punya program budaya baca. Sehingga di rumah apa? Di rumah orang tua memberikan support pada anaknya kan, ya, memberikan bukunya, menemani mereka membaca, juga orang tuanya suka baca. Saya yakin kalau lihat kultur itu, di konsistensi keteladanan di rumah dan di sekolah akan terbentuk sasya atau kepribadian anak masalah itu. Yang kedua yang setelah keteladanan juga penting itu pembiasaan, Bu Ratna dan Ibu dan Bapak sekalian. Keteladanan, pembiasaan ya. Jadi setelah keteladanan itu harus ada habituasi. Ada yang menyebut bahwa 40 hari terus menerus akan terbentuk kebiasaan. Misalnya kalau di sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan Neuropeak Education Center kan kita ada training namanya CBR, Classroom Behavior Rules. Bagaimana kita mengubah sebuah kebiasaan negatif di anak-anak berubah menjadi positif dengan sebuah proses pembiasaan dan rule yang kita tentukan. Ada strateginya, ada desainnya. Contoh sederhana misalnya Bapak Ibu rahmatullah, kita ingin anak-anak kita datang ke sekolah tidak terlambat. Berarti berangkat dari rumah misalnya kalau di Palembang berapa jarak paling jauh Bu Ratna? 30 menit. 30 menit. Ada juga yang sampai 45 menit. Misalnya 45 menit. Masuk sekolah kan jam 7 ya? Ya. Atau 7.30? Masuk agak berbeda. Kalau SMA jam 7,
Kalau TK jam 7.30, agak berbeda waktu dengan sesuai dengan level kelasnya. Bagus itu. Jadi kalau punya anak tuh bisa nganter ke yang besar dulu, baru yang kecil ya, keliling. Jadi jadi biasanya jam 7, perjalanan 40 menit. Dan kita ingin nyampe di sekolah tentu 7 kurang 5 atau 7 kurang 10 ya, jam 6.50. Berarti berangkat dari rumah jam 6.00. Lakukan itu setiap hari, anak ready berangkat jam 6.00. Kalau sekali baru 2 kali, kemudian hari ketiga sudah tidak begitu, saya yakin agak sulit untuk terbentuk. Dan teoritisnya kalau 40 hari sudah biasa, anak-anak akan terbentuk kebiasaan itu. Begitu juga dengan pagi di sholat subuh atau sholat subuh berjamaah ke masjid dan sebagainya, itu proses pembiasaan. Dan saya selalu yang salah satu pengelola pesantren misalnya, kami punya boarding school ya, itu pembiasaan ini menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk pribadi-pribadi anak yang kita harapkan. Yang ketiga, ini nasihat. Ini yang saya lihat kalau keteladanan pembiasaan itu sering kita dengar, Bu Ratna, dalam proses pendidikan anak. Tapi nasihat itu jarang sekali disampaikan. Padahal ini penting sekali. Maksud saya gini, pernah dalam satu waktu saya bertanya pada seorang anak ya, saya random aja gitu, Bu Ratna. Bagaimana Pak? Kamu pernah pacaran kan gitu kan? Iya. Kata dia enggak dong, saya nggak, kan pacaran nggak boleh kan gitu. Oke, berarti kita berharap anak kita sudah selesai ya, paham itu. Tapi kemudian pernah diskusi dengan WA dengan orang lawan jenis dan sebagainya. Betul. Sering bisa berjam-jam, ya. Itu pacaran bukanlah, itu kan ini Pak, bukan sharing. Ketemu Pak, cuma sharing. Nah, kalau kita tidak pernah menyampaikan sebuah nasihat padanya, kira-kira anak tahu nggak, Mbak Bu Ratna? Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Kita tidak pernah menyampaikan bahwa ini loh bahayanya kalau kita melakukan kegiatan negatif di depan layar lebih dari 2 jam misalnya. Kita selalu berharap anak kita tahu dengan sendirinya. Enggak, kita harus sampaikan, kita harus berikan nasihat, kita harus berikan penyadaran. Sehingga saya pikir dialog antara seorang guru di sekolah dengan siswa itu harus equal dengan dialog orang tua dan siswa di rumah. Betul. Jadi saya pikir alhamdulillah sekarang di era yang sangat maju ya, sudah ada WA. Zaman dulu kan dialognya itu dengan ini, Bu Ratna, dengan buku penghubung. Buku penghubung. Sekarang WA. Masih ada nggak buku penghubung ya di Bina Ilmi? Di beberapa level rendah masih ada. Masih ada ya. Nah sekarang kan dengan WA bisa langsung terkomunikasi. Betul. Ibunda tadi pagi kami sudah menasihati Ananda begini-begini. Atau ibunya di sekolah bilang, nih anak kami tadi pagi kesiangan, bisa nggak titip ke sekolah untuk disadarkan dan sebagainya. Berarti Pak Rahmat sebentar. Berarti apa yang Pak Rahmat sampaikan tadi, harus ada kesamaan value yang dianut di rumah dengan yang di sekolah, berarti Pak Rahmat ya? Betul, harus utuh gitu ya, harus utuh. Apa yang ada di sekolah dengan di rumah. Itulah kenapa ketika kita memilih sekolah itu pastikan sekolah yang sesuai dengan value kita. Betul. Saya pernah ada satu kisah gitu ya, ada orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah kami dari SD sampai SMP, Bu Ratna. Pas masuk ke SMA kata dia, Pak, kami anaknya kayaknya bosen masuk di saya nggak sebut sekolahnya tapi udah tahu ya, NF deh. Dia terus gitu. Pas SMA kami ingin coba ke tempat lain. Betul. Itu cuma 3 bulan, Bu Ratna. Pindah lagi jadi ya. Pindah balik lagi. Untungnya nunggu kursi kosong dulu kan. Ada. Berarti memang kejadian seperti itu hampir mirip juga dengan di Bina Ilmi, Pak. Jadi ada orang tua yang anaknya dari TK, SD, SMP di Bina Ilmi. Tapi kemudian dia mengambil inisiatif untuk memindahkan anaknya SMA itu ke sekolah umum, sekolah negeri ya, Pak ya. Dan ternyata kan di sekolah negeri kan kewajiban memakai jilbab itu tidak menjadi satu kewajiban kan. Nah, fatalnya ketika dia masuk ke sekolah umum itu dia buka jilbab, Pak. Itu salah satu contoh untuk yang putri. Kalau yang putra setelah di sekolah umum di SMA dia ya mulai berani dengan pergaulan-pergaulan yang tidak Islami.
Silakan Pak Rahmat dilanjutkan lagi. Baik, jadi teladan, pembiasaan dan nasihat ini harus equal ya, harus Equal sama. ya, itu kuncinya ya. Ya, apa yang tadi kuncinya equal dalam value ya Bu Ratna ya. Iya, equal Setara dalam value. Jadi antara sekolah dengan Sekolah, cara bina dengan ilmu. orang tua. Terus yang keempat, ini yang sering juga kita sering lupa, adalah perhatian. Perhatian ya. Perhatian ini seringkali kita tuh kurang memperhatikan yang detail perubahan yang terjadi pada anak kita, Bu Ratna. Pada anak kita, kalau kita cukup, mungkin saya integrasikan dengan pembahasan yang selanjutnya, pengawasan ya. Kita punya program, misalnya sekolah punya program, orang tua punya program. Saya bicara program yang umum saja, misalnya yang sedang ramai budaya baca lah misalnya. Misalnya ini kan sekolah ada program budaya baca gitu ya. Lalu kok anaknya sepertinya yang dipegang buku itu terus sudah 2 bulan, ini ada progres nggak sih? Nah, kita berarti kita perhatian sama anak kita ya. Terus, yang selanjutnya kita bisa mungkin contoh lain, anak kita sekarang kayaknya lebih suka dandan nih kan gitu kan, lebih suka dandan, sudah mulai cari yang wangi-wangi, terus depan cermin sudah lebih lama dibanding biasanya. Nah ini kan ada clue yang kemudian menjadi stimulus buat kita untuk memberikan nasihat dan sebagainya, pengawasan terhadap program yang dijalankan. Dan yang terakhir, ini berbeda dengan kami kebetulan saya sedang S3 di kurikulum Bu Ratna ya di UPI. Atau alumni UPI juga ya, kita jadi nanti satu ini ya, satu alma mater ya. Jadi kalau kita belajar tentang teori pendidikan humanistik yang akarnya dari Barat, itu hukuman tuh nggak ada Bu Ratna. Kalau pendekatan humanistik ya, tetapi memang Islam itu memberikan boleh ada hukuman yang tidak menyakitkan, kan? Hukuman yang dengan batasan-batasan ya Pak Rahmat ya, dengan aturan-aturan. Nah kalau di dalam training CBR itu Classroom Behavior Rules, itu nanti diberitahu tuh seperti apa yang hukuman yang benar secara ilmu psikologi maupun secara syariat, kan gitu kan, kedua-duanya. Misalnya nih saya beri contoh, nih kejadian di satu sekolah tergali waktu udah lama nih Bu Ratna, tahun 2003 ketika saya mengurusi sebuah boarding school. Tapi kejadiannya bukan di boarding school ini, di tempat lain, di pesantren. Jadi si sekolah ini menerapkan satu peraturan, kalau anak melanggar itu hukumannya baca Quran. Hukuman-hukuman yang memang ada edukasinya ya Pak ya. Aktif ya. Jadi kalau dia misalnya bangun kesiangan baca Quran, ketahuan pacaran baca Quran, enggak sholat duha baca Quran, itu kan seperti bagus Bu Ratna. Nah, tapi ternyata cara ini tidak efektif untuk semua siswa. Ya, ternyata ditemukan ada anak yang jadinya nggak bisa baca Quran. Bukan nggak bisa, nggak mau, karena dia melihat baca Quran adalah hukuman. Oh begitu. Jadi, kias. Loh, ada nggak orang yang suka di penjara? Ada yang suka, kan? Ada yang tidak. Daripada yang ngasih makan daripada nggak ada yang ngasih makan. Enggak, pada dasarnya nggak suka orang. Pada dasarnya kan orang tuh tidak suka dihukum. Suka dihukum. Sehingga hukuman itu, jadi dia menyetarakan antara baca Quran dengan hukuman. Berarti kalau saya baca Quran saya dihukum. Nah ini kejadian, dan ini sampai butuh psikolog untuk menyembuhkan rasa trauma Quran sama dengan hukuman itu. Berarti begini Pak Rahmat, untuk masalah hukuman kita juga harus sesuai dengan karakteristik anaknya juga ya Pak Rahmat ya. Harus sesuai karakteristik anaknya dan sesuai dengan untuk apa rule itu diberlakukan. Oh, rule itu diberlakukan juga harus kita jadi tahu jangan, ya. Betul, jangan misalnya anak datang terlambat ke sekolah, hukumannya lari keliling 17 kali. Matching nggak sih? Udah mah terlambat ke sekolah, kan gitu, terlambat dia ke sekolah nih Bu Ratna. Kemudian disuruh keliling, dia ketinggalan pelajaran nggak? Ketinggalan pelajaran lagi.
ketinggalan pelajaran lagi. Nah itu ada treatment yang lebih tepat. Seperti apa misalnya? Ada namanya daerah khusus yang buat anak terlambat, tapi dia tetap belajar, kan gitu. Dan sebagainya. Ada beberapa teknis dan strategis yang detail. Saya pikir ini bisa diskusi dengan guru nanti di pas training CBR ya, Classroom Behaviors. Nah ini jadi hukuman juga diperbolehkan karena Islam, kalau saya punya keyakinan kalau Islam mengizinkan berarti dia benar, gitu. Betul nggak Bu Ratna? Punya keyakinan nggak? Betul kan? Tapi memang termasuk kata Rasulullah, hukuman yang tidak menyakitkan, kan gitu. Ada batasan-batasannya juga. Ada batasan-batasannya, termasuk juga kapan diberlakukan, kan gitu. Ya, kan ada garis besar tuh yang 3 titik saya sebutnya, 3 fase kita mendisiplinkan anak, kan 0 sampai 7 tahun perlakukan anak seperti raja, kan. Jadi 0 sampai 7 tahun tuh belum saatnya didisiplinkan. 7 sampai 14 tahun baru disiplinkan. Kalau bahasa agamanya itu perlakukan dia seperti tawanan, gitu kan. Jadi didisiplinkan 7 sampai 14. Setelah 14 ke atas sohib hukum, mengedukasi dengan seperti seorang sahabat. Nah tentu dalam konteks memberikan hukuman, memberikan treatment sesuai dengan syariat tadi. 0 sampai 7 tahun ya seperti raja, 7 sampai 14 ya didisiplinkan, 14 ke atas berarti berapa sebagai sahabat. Kira-kira itu. Nah, kemudian apa kemudian yang harus kita perhatikan dalam metode mendidik anak? Kalau tadi kan kita bicara tentang metode mendidik yang sifatnya orang tua bisa berlaku buat orang tua, juga bisa berlaku buat guru, Bu Ratna ya. Teladan, kebiasaan, nasihat, perhatian, pengawasan, hukuman itu kan ke-6 ini berlaku buat guru maupun orang tua. Tapi kemudian ada yang sangat spesifik yang harus dimiliki oleh guru, yaitu apa? Pedagogik, Bu Ratna ya. Iya, betul. Bagaimana ilmu yang disampaikan bisa dipahami oleh siswa dengan baik, mengubah karakter anak menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Dan itu tentu kita harus bekali guru-guru kita dengan kemampuan pedagogis yang matang dan sesuai dengan zamannya. Iya. Misalnya gitu. Kalau zaman dulu kan ada misalnya pedagogis CDSA, Bu, ingat nggak? Mungkin yang satu generasi dengan saya ya, Bapak Ibu. CDSA. Ini Pak, Cul budak sing anteng. Cing budak Sinarulin ya. Bukan budak Pak, Sinarulin, bukan itu ya. Bukan. Cara belajar siswa aktif ya. Betul, itu kan cara belajar siswa aktif. Sudah berkembang dengan sesuai abad 21 misalnya beragam metode thinking skills improvement, collaborative learning strategies dan sebagainya. Tapi itu saya pikir ranah guru, nanti kita diskusi di lain waktu, Bu Ratna ya. Baik Pak Rahmat, ada beberapa barangkali dari teori-teori dan materi yang Pak Rahmat sampaikan tadi, rupanya ada banyak juga yang respon, tetapi sebagian akan kita jawab, akan saya bantu untuk jawab di via WA. Tapi ada tadi kembali ke hukuman, Pak Rahmat. Ada yang bertanya tentang hukuman, bagaimana? Ya, tadi Bapak Rahmat silakan boleh lihat. Tadi ada yang bertanya tentang hukuman. Kalau di sekolah atau di rumah, bentuk hukuman apa yang menurut Pak Rahmat bisa baik dan tidak memunculkan trauma pada anak? Itu tadi ada yang bertanya seperti itu. Oke, jadi yang tadi saya sebut bahwa hukuman ini tergantung pada perilaku kesalahannya, Bu Ratna. Betul. Jadi tidak ada hukuman yang berlaku secara umum ya. Apalagi kalau spesifik kesalahannya. Tentu strategi pemberian hukumannya juga spesifik. Misalnya gini, kalau anak tidak mengerjakan PR kan itu umum ya. Banyak anak-anak juga mungkin nggak mengerjakan. Tentu jenis hukumannya terkait dengan supaya dia bisa mengerjakan PR, kan gitu. Karena kesalahannya adalah kesalahan yang terkait dengan PR. Jangan kemudian kesalahannya tidak mengerjakan PR, tapi dihukumnya itu bersihin WC, matching nggak? Iya. Nggak matching. Nggak matching ya. Nggak nyambung antara perilaku yang kita harapkan muncul dengan hukuman yang kita berikan.
Nah ini atau di rumah, kalau di rumah dia memecah atau dia tidak sholat, dihukumnya berdiri di pojok rumah, itu juga nggak tepat ya Pak ya? Nggak matching. Nggak matching ya. Matching. Dia suruh istighfar. Karena nggak sholat kan istighfar. Betul. Tapi kita harus perlakukan dulu. Ini misalnya, ini waktu masuk asar, anak saya, kayaknya anak belum sholat zuhur nih. Ya di situ masanya kita memberitahu bahwa di saat kita lalai, sholat itu bisa dikodok gitu kan. Betul. Nah, tapi dia tetap harus melaksanakan sholat zuhur itu gitu ya Pak ya. Sholat zuhur itu di waktu asar. Di waktu asar. Supaya Nah, dia juga tahu ya. Betul. Baru kemudian kita disiplinkan lainnya. Terus ada yang misalnya gini, ini yang remaja nih yang agak complicated Bu Ratna ya. Betul. Misalnya anak kita remaja nih, tentu ada perilaku-perilaku yang mungkin ada yang gila games gitu kan, gamer berat, atau misalnya melakukan perilaku yang tidak senonoh misalnya, atau ada yang membangkang nih pertanyaannya ya. Kalau pendekatan yang dilakukan sebenarnya kita gali dulu why-nya, kenapa, dan itu di sini kemudian menjadi kunci penting kalau yang ingin saya share dengan Bapak Ibu semua. Pentingnya kita punya kedekatan dengan anak, jadi bukan lari langsung ke hukuman, tapi evaluasi kedekatan kita dengan anak. Pastikan dekat dulu, nanti kita akan dapat celahnya. Oh, begini cara menghukumnya. Oke. Kira-kira itu. Itu Pak Rahmat tentang hukuman. Baik, silakan Pak Rahmat melanjutkan ke aspek lain dalam pendidikan. Baik, saya lanjut Bu Ratna ya. Jadi selain tadi kita bicara tentang metode, strategi, ada beberapa yang dari beberapa referensi. Ini kumpulan dari beberapa referensi sehingga saya tidak kumpulkan di satu slide tersendiri, tapi saya gabung saja saya sebut dengan aspek lain dalam pendidikan. Yang pertama bahwa pemberian motivasi ini sangat penting buat anak kita mau belajar. Kalau bahasa ininya why it is meant for me. Jadi kenapa ini penting buat saya? Kenapa belajar itu penting? Ini perlu dibangkitkan motivasi intrinsiknya, internalnya. Kira-kira itu, dan memberikan motivasi internal ini prosesnya memang panjang, tapi ini saya pikir kunci penting mereka mau belajar Bu Ratna. Betul. Yang kedua, penubuhan tanggung jawab diri dan masyarakat. Ini yang juga seringkali kita lupa bahwa esensi dari pendidikan itu penubuhan rasa tanggung jawab Bu Ratna salah satunya. Ya, betul. Kalau di Barat itu ada namanya civic ground rules, ada peraturan dasar warga negara, ada disebut dengan yang pertama respect, yang kedua right-nya bukan benar tapi hak ya, dan yang ketiga responsible. Jadi anak kita tuh harus punya rasa tanggung jawab, harus punya tahu haknya dia dan hak orang lain, dan harus menghormati, respect ke orang lain, dan respect to the rules, respect to the people, dan sebagainya. Contoh yang paling mudah misalnya penubuhan rasa tanggung jawab itu begini. Setiap mereka sudah makan sesuatu, ya pastikan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Oke. Kalimat inti dari Pak Rahmat, salah satu contohnya ketika dia sudah makan, maka setelahnya dia harus menempatkan bekas tempat makannya pada tempat tertentu. Oke, kita tutup dulu kalimat kunci itu dengan satu iklan berikut ini ya Pak Rahmat ya. Nanti kita akan lanjutkan tentang aspek lain dalam pendidikan. Kita tunggu yang lain, silakan menyimak iklan kami berikut ini dari Bina Ilmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia Azza Syafriel, saya kelas 10 SMA IT Bina Ilmi. Kalau bicara soal Bina Ilmi itu seperti rumah. Dari dalam, dia merangkul dan menjaga saya, dari luar dia juga menjaga saya. Di sini, Bina Ilmi tidak pernah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia Azza Syafriel, saya kelas 10 SMA IT Bina Ilmi.
Kalau bicara soal Bina Ilmi itu seperti rumah. Dari dalam, dia merangkul dan menjaga saya. Dari luar, dia juga menjaga saya. Di sini, Bina Ilmi tidak pernah mendorong saya untuk menuju titik kesuksesan saya. Tapi Bina Ilmi berjalan di samping saya, mengiringi saya untuk menuju masa depan dan titik kesuksesan saya. Kalau bicara soal program di Bina Ilmi, ada banyak banget. Misalkan tiap minggu kami ada BPI, Bina Pribadi Islam, di mana pribadi kami diarahkan sesuai nilai-nilai Islam, namun kami tetap bisa bersaing di antara masyarakat umum. Kami juga ada tiap sepekan 3 kali datang langsung dari tim bimbel mengajari kami dan melancarkan kami untuk ujian akhir kami maupun ujian masuk perguruan tinggi kami nanti. Karena di sini programnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how's life? I hope all of you are well. My name is Aisha Khaizuran. I am a student of 11th grade of science class, senior high school of Bina Ilmi Palembang. So, in this video, I would like to share you about my daily activities during the quarantine to avoid coronavirus. So, let's check it out. Firstly, it starts in the morning. I woke up, prayed to and continue reading Al-Quran. After that, I have a breakfast. Yeah, breakfast gives me the energy I need to get things done and help me focus on anything. Then, I also have Buka time. It begins from 7 a.m. until 9 a.m. In this quarantine, there is still study activity. We use an online system from a school and one lesson for one day. Yup, right now, I'm studying math. Well, I think this new schedule is better than before. This is an effective way, so the student will not feel very tired, and we have many leisure time so that we could do another productive activity. Moreover, I also like to read a book. Reading a book is a great thing to do. It will improve our vocabulary and knowledge expansion. Also, enhances the imagination and it will make us happy. Well, although actually I didn't read it often, but I still try to spend a lot of my time to read a book. I'm going to have a target during this quarantine. After Asar, I would like to memorize Al-Quran. Daily recitation of Quran brings reward from Allah. It can also bring other benefits in the form of the rekindles our iman, a chance of communication with Allah. So, let's get close with Al-Quran. So guys, before I end this presentation, I would like to remind you some simple ways to avoid coronavirus. The first step is, please wash your hands regularly for 20 seconds with soap and water. The second is, cover your nose and mouth with mask when you cough or sneeze. The third is, avoid close contact with people who are unwell or one meter. And the last is, this is the most important, and I think all of you already know about this, and this is what we are doing right now. Please stay home right now to stop the separation of coronavirus. So guys, I think that's all that I can say in this video. Thank you very much for your attention, and keep praying, keep healthy, and keep smiling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Halo. Saya nggak dengar suara Bu Ratna ya. Halo Bu Ratna, saya nggak dengar suara Bu Ratna ya. Masih terlalu jauh Bu Ratna suaranya. Nggak jelas, nggak jelas. Belum jelas suaranya. Halo Bu Ratna. Suaranya belum terdengar. Pak Rahmat, silakan lanjut aja. Oke, saya lanjut aja ya. Baik. Baik. Jadi tadi saya menyaksikan iklannya sangat menarik seperti Bina Ilmi ya. Saya tinggal di Depok, jadi tidak bisa mengirimkan anaknya ke Bina Ilmi, Bu Ratna ya. Di Palembang mungkin akan saya kirim di Bina Ilmi. Jadi kita tadi selesai berhenti di penumbuhan rasa tanggung jawab pada diri anak. Jadi misalnya kalau bahasa yang paling sederhana, tanggung jawab ini luas ya, tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap keluarganya, tanggung jawab terhadap lingkungannya dan sebagainya. Dan halo, suara saya bisa masuk ya? Baik, kita tadi berhenti di penumbuhan tanggung jawab. Selanjutnya, sebentar, ada sedikit kendala di, saya stop share dulu sebentar. Yang selanjutnya memperhatikan fitrah ya, memperhatikan fitrah bahwa yang tadi yang saya sebut bahwa anak itu tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Misalnya anak 0 sampai 7 tahun kan ya fitrahnya masih bermain, masih dunia anak-anak. Ya jangan kemudian kita bawa dia seperti seorang yang sudah 14 tahun, diperlakukan seperti 14 tahun. Kalau dia laki-laki ya kita harus tumbuhkan kelelakiannya, baik dari permainannya dan sebagainya. Kita juga harus bisa memberikan motivasi ke anak-anak kita gitu, motivasi membaca. Kenapa? Karena saya yakin ketika kalimat pertama itu Iqra dalam Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya membaca itu sangat penting. Bukan semata tapi ini harus membaca Quran, tetapi juga membaca yang lainnya. Bahkan saya bisa katakan jika saja semua bidang studi itu dihapus dan hanya boleh satu bidang studi yang diajarkan, maka saya akan rekomendasi membaca menjadi pelajaran yang ada itu gitu. Karena dari situlah dia bisa membaca ilmu agama, dia bisa membaca ilmu sosial. Kenapa? Karena dengan membaca itu gitu, reading skills gitu. Jadi saya lihat itu, sehingga saya pikir rumah-rumah kaum muslimin itu harus mendorong anak kita semua untuk baca, read gitu, Iqra gitu. Terus yang selanjutnya, tadi beri kesempatan bermain sudah dibahas, karena dunia anak ada dunia bermain, beri dia kesempatan bermain. Jangan sampai bermainnya nanti Bu Ratna udah dewasa baru main gitu. Iya. Karena kemarin waktu kecil nggak main. Waktu kecil nggak sempat main ya, karena full belajar semua. Jadi ada dunia main buat anak-anak yang harus kita berikan. Okay. Tadi keterpaduan rumah sekolah masyarakat sudah kita bahas. Ikatan hati antara orang tua dan anak, guru dan anak ini penting. Karena
mendidik itu, the real of education is educate the heart istilahnya. Sejatinya pendidikan itu ada mendidik hati, dan hati itu tidak akan mungkin bisa terdidik kalau tidak bertaut, Bu Ratna. Jadi mentautkan hati antara orang tua dengan anak, guru dengan anak itu penting. Kira-kira itu. Terus kemudian rasa berkorban juga penting, dan menyiapkan sarana-prasarana pendidikan. Saya pikir saya tidak berlama-lama di sini. Kita masuk ke bagian kita setelah kita tahu aspek-aspeknya, kita tahu metodenya, kita tahu isinya. Kita bicara tentang terus gimana dong peran sekolah dan rumah. Kalau Bapak Ibu saksikan di situ, kenapa saya pilih gambar ini, gambar batu ya, yang disusun ke atas. Ini kira-kira apa yang bisa ditangkap dari keterkaitan batu ini dengan peran sekolah dan rumah, Bu Ratna? Iya. Oh ya, jadi silakan. Apa saya yang jawab atau? Mungkin ada yang menjawab, bapak-bapak atau? Iya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, bunda-bunda yang hadir di Facebook Bina Ilmi Official. Sekarang silahkan menjawab gambar yang sedang dibagikan. Belum muncul Pak Rahmat, belum muncul. Oke, sudah muncul Pak Rahmat. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab apa sih yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika melihat gambar itu tadi, gambar di depan layar kita, batu ini. Silakan menjawab. Gambar ini dan hubungannya dengan peran rumah dan sekolah. Betul, peran rumah dan sekolah dalam pendidikan sekolah, tadi. Dalam pendidikan. Ya. Jadi nanti ada filosofinya gambar ini ya Pak Rahmat ya? Iya. Paling bawah itu batu yang bulat, kemudian ada batu lonjong, kemudian di antara batu lonjong itu juga ada batu yang menyanggahnya ya. Baik, menarik sekali gambar ini Pak Rahmat. Iya. Oke, rupanya tidak ada yang mencoba menjawab. Oke, ya. Jadi saya ambil gambar ini, Bu Ratna, karena kemudian inti dari gambar ini ada keseimbangan, Bu Ratna. Sambil terus tumbuh. Betul. Kalau kita nambahin batu satu lagi di atas, itu kan harus nemu titik seimbangnya, Bu Ratna. Oh, jadi keseimbangan ya Pak ya? Ya, keseimbangan peran sekolah dan peran rumah dalam membangun karakter anak. Karena pada dasarnya kan education kan growing ya, menumbuh kembangkan potensi anak, menumbuh kembangkan potensi anak yang kita harapkan juga yang anak harapkan, menumbuhkan sesuai dengan fitrahnya. Growth and nurture kalau kata John Dewey, menumbuh kembangkan dan memupuk mereka. Nah, untuk menumbuh kembangkan batu ini makin ke atas perlu ada kesetimbangan yang tepat, Bu Ratna. Nggak bisa geser ke kanan ataupun ke kiri, harus dapat titik simpulnya, pusat masanya. Dan disitulah peran rumah dan sekolah dalam mengedukasi anak-anak kita harus seimbang, harus saling komunikasi. Gimana kita bisa tahu tepatnya kalau kita nggak komunikasi, Bu Ratna? Apa yang sedang diproses di sekolah? Misalnya tadi di awal saya sudah sampaikan, tadinya mau disampaikan di sini, tapi terkait dengan pertanyaan misalnya, kalau kita sedang membentuk kebiasaan tadi, misalnya kebiasaan qiyamul lail, Bu Ratna, ya sekolah harus ngomong ke orang tua, harus sampaikan, Bu, Ibu, Bapak, kami sedang punya program qiyamul lail. Kan terkomunikasikan sehingga dapat pusat masanya. Orang tua tahu karakter anak nih kalau malam gimana tidurnya. Kira-kira yang tahu sekolah atau orang tua? Ya, orang tua. Kalau tidur orang tua. Kalau tidur orang tua. Nah, sehingga dia tahu pusat masanya gimana cara membangunkan anak, tetapi tetap cinta melakukan qiyamul lail. Bisa nggak anak? Ya, bisa nggak anak antipati ya Pak ya? Ya betul. Jangan sampai antipati, dan kalau salah metode yang ada malah marah atau sholat pun seadanya. Betul. Menggugurkan kewajiban. Nah ini kan itu yang saya sebut dengan berbagi peran. Ketika di sekolah misalnya orang tua menyampaikan ke sekolahnya, ini anak kami susah makan. Kan ada kalau kita anak-anak TK nih susah makan nih kan. Betul. Susah makan di rumah tuh atau nggak mau makan susah. Sayur, Pak Rahmat. Atau nggak mau makan sayur. Nah, gitu. Ini harus dikomunikasikan ke sekolah. Betul. Ini anak saya ini kurang susah makan atau jarang makan. Nah, sehingga sekolah tahu cara memberikan treatment di sekolah tentunya. Betul, disampaikan strategi-strateginya dan sebagainya.
ini saya pikir gambar ini menceritakan banyak hal tentang perlunya keseimbangan peran sekolah dan peran rumah. Dicari titik temu antara sekolah dan rumah. Juga masing-masing punya tanggung jawab, Bu Ratna. Iya, betul. Jadi tanggung jawab, tidak semua tanggung jawab sekolah diserahkan ke rumah, juga tidak semua tanggung jawab rumah diserahkan ke sekolah. Nanti matching dengan pertanyaan Ibu di WA saya tadi yang sudah saya kirim ya Pak ya, iya, dengan betul. kondisi work from home ini. Nah ini nanti kita bahas nih pas masuk ke materi ini. Nah kemudian kesetimbangan itu yang sudah kita bangun bertahun-tahun berubah Bu Ratna. Gara-gara COVID, bener nggak? Betul. Kita sudah membangun kesetimbangan nih, peran ngajarin itu tugasnya guru, orang tua di rumah cuma nemenin PR secukupnya. Bergeser nggak sekarang kesetimbangan itu? Betul. Bergeser karena COVID kan gitu kan. Bergeser. Jadi si gambar tadi tergeser kan gitu kan karena COVID. Harus ada titik kesetimbangan baru antara rumah dan sekolah supaya anak tetap tumbuh gitu kan. Supaya mencari titik temunya itu yang harus kemudian perlu dikembangkan. Betul. Nah, apa yang kemudian yang harus kita pahami? Supaya nanti teman-teman Bapak dan Ibu punya paradigma utuh, saya sedikit saja bahas apa itu bedanya e-learning, online learning, dan distance learning. Kenapa saya menggunakan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh, bukan yang populer online learning kan gitu. Betul. Jadi ada 3 istilah yang sekarang ini populer, e-learning, distance learning, atau pembelajaran jarak jauh, distance learning ya, atau online learning. Nah, Bapak Ibu, kalau e-learning itu biasanya guru kita juga biasa jalankan, gitu. Guru bisa di kelas menggunakan software ngajarin tentang IPA dan sebagainya. Nah, kalau online learning belajarnya full berbasis online. Contohnya online course. Bapak Ibu mungkin ada yang ikut online course. Saya ikut online course. Itu belajarnya memang full online. Dan apa persyaratannya supaya bisa full online? Ya, saya harus punya semua perangkat yang dibutuhkan untuk online learning. Sedangkan yang kita lakukan sekarang itu distance learning. Apa bedanya? Kalau distance learning itu ya pemisahnya apa kira-kira Bu Ratna? Penyebab adanya jarak berarti kan? Jaraknya. Iya, jaraknya. Jadi belajar jarak jauh. Jarak jauh. Sehingga nanti bisa online learning, bisa juga enggak. Misalnya di salah satu sekolah yang saya kelola, misalnya Bu Ratna, itu di kecamatan itu memang budaya Android belum ada, budaya Android. Belum ada. Sehingga mungkin nggak belajarnya pakai Zoom, nggak bisa pakai Zoom, maka harus ada cara lain kan? Sehingga disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Dan sejatinya yang sekarang kita laksanakan ini akibat COVID itu kita kategorikan sebagai pembelajaran jarak jauh, kira-kira itu. Jadi online learning adalah salah satu instrumen bagian dari pembelajaran jarak jauh. Kalau kita ke online learning saja harus full online learning, saya pikir tidak juga. Nah, ada beberapa hambatan dalam menyelenggarakan PJJ atau distance learning. Ada hambatan. Hambatan pertama adalah motivasi, Bu Ratna. Betul, Motivasi. Motivasi dalam belajar jarak jauh, apalagi belajar di web, berbasis web atau online muka online, itu kan lebih rendah dibanding belajar di kelas, Bu Ratna. Menjaga motivasinya tuh tidak mudah. Anak kita gurunya lagi jelasin lewat video, itu kan boring, bener nggak? Mau nggak mau ya boring, ya malas dan sebagainya. Nah, motivasi dari mana saja nanti dibahas. Yang kedua adalah kompetensi kedua belah pihak harus bisa, kompetensi anak, kompetensi guru. Nah, berarti kompetensi orang tua. Guru sekolah menetapkan misalnya tentang belajar sekarang pakai Google Classroom misalnya, Bu Ratna. Belajar dengan Google Classroom. Pertanyaannya, siswanya bisa nggak pakai Classroom? Siswanya nggak bisa. Bisa dijalankan nggak kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Gurunya nggak bisa juga. Terus kemudian
misalnya Afwan orang tuanya juga belum bisa juga kan, nggak bisa gitu, nggak bisa mendampingi nanti ya, kalau nggak bisa mendampingi ini, sehingga kita harus berpikir tentang sebelum ini dirilis pastikan pilih media atau metode yang paling mudah dipakai. Terus yang terakhir perangkat ya, tadi media. Nah, terkait dengan motivasi, saya sedikit bahas yang ini ya, motivasi. Bahwa motivasi itu kita bisa bagi dua, Bu Ratna. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik ya. Motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal dan maupun eksternal itu harus dimiliki oleh semua orang yang terlibat dalam PJJ ini, Bu Ratna. Siswa harus punya motivasi, guru harus punya motivasi, dan orang tua harus punya motivasi. Kalau salah satu aja tidak punya, kira-kira efektif nggak? Bisa, nggak bisa, nggak berjalan dengan efektif. Sehingga ketika motivasi internalnya lemah, maka harus ada drive lebih kuat dari motivasi eksternal. Harus ada upaya lain. Misalnya ada salah satu sekolah meskipun online dia tetap ngasih reward, Bu Ratna, buat anak-anaknya. Reward unik-unik lah, macam-macam. Meskipun rewardnya cuma bintang. Misalnya di salah satu sekolah yang saya sekolah di TK, Bu Ratna misalnya, saya bilang coba dipakai metode ini, bikin list gitu ya. Terus kemudian anak yang melakukan ini kasih bintang, itu jadi terstimulus, Bu Ratna. Jadi hadiahnya cuma bintang gitu kan. Kalau mengerjakan bintang, Amar bintang 1, Nisa bintangnya 2 dan sebagainya. Meskipun kemudian ada yang japri, Bunda jangan dibintang-bintang dong, saya malu sebagai orang tuanya, kenapa anaknya itu. Berarti bintang untuk anak tersebut japri kan gitu kan. Jadi ini masuk ke sesi selanjutnya. Apa sih prinsip-prinsip distance learning supaya jalan dengan efektif? Ya, yang pertama bahwa kunci dari distance learning di masa COVID ini sekarang adalah siswa belajar, Bu Ratna. Siswa belajar, kuncinya siswa belajar, anak belajar. Sehingga jangan fokus pada tugasnya saya sebut, tapi fokus pada anak belajarnya. Oh gitu. Nah, jadi ya fokusnya itu siswa belajar. Sehingga bisa jadi pernah saya sampaikan waktu itu ada pertemuan guru-guru yang bergabung dengan NFIC, Bu Ratna, saya yakin dari Bina Ilmi juga ikut, dari Aceh, dari ini, saya bilang bisa jadi kita itu satu hari hanya satu tugas untuk semua siswa. Jadi semua bidang studi harus dikoordinasikan. Jadi jangan sampai satu guru satu tugas setiap hari. Berarti ada, kalau dia 7 guru berapa tugas, Bu Ratna? 7 tugas. Tugas 7 tugas. Bisa nggak anak mengerjakan? Nggak bisa, nggak terkejar. Ketika kewalahan, punya motivasi nggak? Nggak. Akhirnya nggak drop. Akhirnya nggak mau belajar. Tapi saya bilang ada yang konsisten tiap hari, misalnya tilawah sama tilawah Quran, bisa sport, bisa dengan checklist gitu kan, tugas. Yang kedua olahraga, misalnya olahraga ringan di checklist kan gitu kan. Mungkin terus tinggal ditambah hari Senin cuma matematik, hari Selasa mungkin cuma bahasa Indonesia, hari Rabu cuma. Jadi satu bidang studi aja. Dengan masa pengerjaan nggak lebih dari 30 menit masa tugasnya. Atau kalau ada online belajar ya didesain supaya tidak boring kan gitu. Kalau ada tatap muka. Kata kunci dari distance learning ada siswa belajar. Itu kata kuncinya. Jadi bagaimana kita memastikan anak-anak belajar. Yang kedua, itu harus ada acuan kurikulumnya, Bu Ratna. Jadi guru harus punya rencana belajar selama 1 bulan ini apa saja. Kenapa? Yang perlu ada rencana baru. Tidak bisa pakai RPP, lesson plan, rencana pembelajaran yang lama. Kenapa nggak bisa? Karena memang dunianya udah beda. Yang ngajarin kemarin sekolah, sekarang orang tua. Kan gitu kan? Betul. Anaknya langsung bisa ketemu guru, sekarang enggak. Tentu kita bisa memilih dan memilah mana yang perlu diajarkan selama COVID dan mana yang tidak. Dan saya pikir ketika saya waktu itu sampaikan ke guru-guru, nggak lama kemudian kan kementerian juga merilis bahwa tidak harus semua pelajarannya tuntas kan gitu.
Karena memang dunia distance learning itu berbeda dengan dunia keseharian. Yang ketiga, ada acuan, tugasnya terukur. Itu Bu Ratna. Terukur tuh tadi ya bisa dilakukan oleh guru dan bisa dilakukan oleh siswa. Saya katakan bisa dilakukan oleh guru, maksudnya gini Bu Ratna. Betul. Juga oleh orang tua ya. Siswa bisa, orang tua bisa, guru bisa. Misalnya gini, guru ngasih tugas. Tugasnya banyak. Dia ngajarnya banyak. Akhirnya dia tidak bisa memberikan feedback, nilai. Memberi nilai maupun memberikan feedback itu bisa dua poin, ya, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bisa dengan uraian, bisa juga dengan angka. Kalau dia tidak bisa memberikan feedback, kira-kira siswa bilang gimana? Ya, ngerjain ini nggak dikoreksi ini sama guru, atau betul. Hilang motivasinya. Berarti kan tidak bisa, guru tidak bisa mengukur bahwa mengerjakan atau tidak sama aja, maksudnya Pak Rahmat ya. Sama aja, betul ya. Bahwa dia harus menghitung bahwa dia mampu memberikan feedback, mengkoreksinya. Nah, dia juga harus mengukur itu. Yang kedua, dia harus tahu bahwa nggak mungkin orang tua ngajarin integral diferensial misalnya untuk anak SMA nih. Ya berarti yang ini diajarinya online dengan Zoom misalnya atau dengan Jitsi. Nah, tugasnya nanti tugasnya jangan sampai 20 soal toh, karena komunikasinya juga hanya lewat Zoom, berarti kan 1 atau 2 tugas saja kan gitu. Nah, strategi ini ya strategi yang terukur buat orang tuanya maupun buat siswanya, dan juga buat gurunya. Yang keempat, yang saya sebut dengan akuntabilitas tugas, Bu Ratna. Apa itu akuntabilitas tugas? Bahwa setiap kita memberikan tugas, kita memastikan semua anak mengerjakan. Oke? Ada kemajuan. Meskipun nanti ada perlu dicatat, ada tambahan dari saya pada poin ini. Yang kedua, kalau anak mengerjakan, guru harus koreksi, memastikan bahwa dia menghargai jerih payah anak mengerjakan. Dan sekolah, guru harus bertanggung jawab ke sekolah bahwa inilah hasil kerja saya, ini kerja siswa, saya koreksi, ini nilainya, ini portofolionya. Nah, ini ada bentuk pertanggungjawaban sekolah ke orang tua dan ke masyarakat dan ke pemerintah bahwa terjadi proses distance learning di sekolah kita. Kalau satu mata rantai aja terputus, alurnya nggak jalan, Bu Ratna. Betul. Maka ini kunci penting tidak berlangsungnya proses distance learning. Nah, tapi ingat, akuntabilitas ini dan terukur maupun acuan kurikulum harus sesuai dengan karakteristik siswa. Di sini masuk ke personalized learning, Bu Ratna. Karakteristik siswa ini, siswa tergantung pada latar belakang keluarganya, si siswanya itu sendiri. Jadi dengan distance learning, sebenarnya ini kesempatan besar buat guru untuk menerapkan yang ilmu modern sekarang disebut dengan personalized learning. Belajar sesuai laju kemajuan masing-masing siswa. Betul Pak ya. Lajunya, progresnya. Misalnya gini, saya punya siswa 30, Bu Ratna. Saya ngajar matematik penjumlahan. Saya masuk penjumlahan 1 sampai 5. Penjumlahan 1 tambah 1, 1 tambah 2, 2 tambah 3, dan sampai maksimal jumlahnya 5 kan gitu. Lalu ada 20 anak udah bisa menyelesaikan. 10 anak belum. Maka di minggu selanjutnya 10 anak ini masih melanjutkan yang kemarin, Bu Ratna. Betul. Mengulang kembali ya yang belum selesai. Iya, dengan soal yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Yang 20 anak itu lanjut ke penjumlahan 1 sampai 10. Itu ya, personalized learning. Nanti dari 1 sampai 10 mungkin ada anak yang berguguran lagi karena tidak semua lajunya sama. Nah, ini memungkinkan sehingga akan muncul dan disebut dengan self-regulated learning. Karena anak terus belajar, terbiasa belajar, dan belajar yang terukur tadi, belajar sesuai dengan kemampuannya. Seperti kita mau naik tangga, Bu Ratna. Mau naik tangga, tangganya itu 30 cm, 30 cm. Mungkin kita bisa meraihnya kan? Masih bisa menapaki, meskipun anaknya 20 atau 25. Tapi kalau tangganya itu tangga 1 dengan tangga 2 jaraknya 75 cm, bisa nggak kita naikin? Jauh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah,
maka kita harus bisa mengukur kira-kira anak bisa ada di mana sehingga dia tetap keep moving forward. Tetap terus belajar, maka bikin undakan-undakan yang sesuai dengan anak itu sehingga tetap muncul dalam dirinya bisa belajar tadi. Oke, Pak Rahmat. Nah, ini kalimat kunci itu saya simpan dulu dan Pak Rahmat simpan dulu dari prinsip-prinsip distance learning. Oke, kami akan tampil dulu dengan iklan dan informasi sekolah Bina Ilmi. Kita tunggu ya Pak ya, nanti kita lanjut beberapa slide lagi, nanti kita akan coba jawab beberapa pertanyaan Pak Rahmat ya. Oke, jangan lupa kepada yang hadir di Facebook kami, silakan disimak bahwa nanti selepas acara ini, Bapak, Ibu, orang tua siswa dan juga ada siswa yang hadir di Facebook kami ini, silakan nanti kami ingatkan kembali bahwa akan ada hadiah, tapi hadiahnya tentu saja akan kami sebutkan. Hadiah itu akan diberikan kepada Bapak Ibu yang akan di akhir acara ini membuat resume. Jadi jangan tinggalkan dulu Facebook ini. Baik Pak Rahmat, kita lihat dulu iklan berikut ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia Azza Syafriel, saya kelas 10 SMA IT Bina Ilmi. Kalau bicara soal Bina Ilmi itu seperti rumah. Dari dalam, dia merangkul dan menjaga saya, dari luar dia juga menjaga saya. Di sini, Bina Ilmi tidak pernah mendorong saya untuk menuju titik kesuksesan saya, tapi Bina Ilmi berjalan di samping saya, mengiringi saya untuk menuju masa depan dan titik kesuksesan saya. Kalau bicara soal program di Bina Ilmi, ada banyak banget. Misalkan tiap minggu kami ada BPI, Bina Pribadi Islam, di mana pribadi kami diarahkan sesuai nilai-nilai Islam, namun kami tetap bisa bersaing di antara masyarakat umum. Kami juga ada tiap sepekan 3 kali datang langsung dari tim bimbel mengajari kami dan melancarkan kami untuk ujian akhir kami maupun ujian masuk perguruan tinggi kami nanti. Karena di sini programnya luar biasa deh.
Oke, Pak Rahmat masih bersama Ya, baik. dengan Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dalam acara informasi tentang bagaimana di saat COVID-19 ini kita membuat pola kerjasama positif antara sekolah dan rumah dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, baik kepada para pengunjung Facebook Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi, kita akan mulai kembali beberapa kata kunci yang akan dijelaskan oleh Pak Rahmat. Jadi acara kita ini nanti akan berakhir sekitar jam 11, Pak Rahmat. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul, Pak Rahmat bisa baca beberapa, nanti ada pertanyaan. Oke. Baik. Pengunjung Facebook Bina Ilmi, kita akan mulai kembali. Oke, menarik sekali diskusi kita pagi ini. Saya lihat banyak pertanyaan Bu Ratna ya. Betul. Tapi izinkan saya sedikit lagi, terus kemudian ada beberapa hal mungkin akan saya skip. Yang pertama, yang saya lanjutkan, yang ke-7 berarti ya, bahwa memastikan siswa belajar, tugas selalu terstruktur, harus ada acuan kurikulum, harus ada akuntabilitas, mendrive siswa mau belajar sendiri. Dan ada satu yang memang kudu dan harus saya pikir dalam online learning atau distance learning, itu adalah adanya online meeting, Bu Ratna. Ya. Online meeting. Ini tidak jalan ya. Oke, sudah muncul Bu Ratna ya. Jadi adanya online meeting. Maksud apa itu online meeting? Jadi maksud saya adalah bahwa meskipun misalnya guru udah ngasih tugas lewat video, guru ngasih penjelasan lewat WA atau lewat Google Classroom atau lewat, setidaknya dalam seminggu sekali itu perlu ada pertemuan guru dan siswa, Bu Ratna. Pertemuan langsung gitu melalui Jitsi atau melalui Zoom untuk memastikan bahwa ada ikatan antara siswa dan guru yang nggak putus gitu. Yeah. Ini sangat strong recommended dan saya yakin di Bina Ilmi dilakukan pertemuan ini secara rutin. Jadi saya nggak bahas banyak. Tahapan penyelenggaraan ini saya pikir sudah terbahas. Saya sudah mau membahas beberapa pertanyaan saja langsung Bu Ratna ya, karena saya pikir silakan. Ada beberapa pertanyaan tadi. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari penanya, misalnya ada yang bertanya terkait dengan apakah benar tidak semua tuntas ya, bahwa pembelajaran itu tidak semuanya harus tuntas ya dalam semasa COVID, sangat tergantung pada kehendak siswanya masing-masing. Kemudian bagaimana saya sebagai orang tua agar dapat mendampingi anak supaya tujuan pembelajaran tercapai, sedangkan saya tidak bisa intensif mendampingi anak-anak dikarenakan WFO. Dan ini saya pikir mungkin Ibu bisa komunikasi dengan jadi kan gini, sebenarnya pada dasarnya belajar itu kan tanggung jawab guru ya, pembelajaran terkait dengan bidang studi, pada dasarnya tanggung jawab guru. Maka ketika ada orang tua yang tidak bisa mendampingi anak karena satu dan hal, saya pikir permasalahan ini perlu sampai ke guru, dan guru mungkin tadi yang dengan konsep personalized learning, ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, tanda petik ya, perlu didampingi oleh guru. Mungkin ada spend dari jam 8 sampai jam 4 sorenya itu ada sekian menit untuk mendampingi anak tersebut gitu, secara spesial. Jadi memang anak-anak yang tidak bisa ditemani oleh orang tuanya, mari kita online bersama guru pada jam tertentu misalnya. Saya pikir hal ini menjadi salah satu Yang kedua, mungkin kita sedikit memperlonggar penugasannya, Bu Ratna ya. Misalnya biasanya harus kumpul jam 4 sore. Ini karena orang tuanya lagi WFO ya nggak bisa dong jam 4 sore. Misalnya jam 8 atau jam 10 atau besoknya lagi ketika bertemu. Jadi di sini yang saya sebut dengan personalized, bahwa kata kuncinya yang pertama tadi, bahwa pastikan semua anak belajar. Cara yang kita lakukan adalah sebisa apapun cara yang dilakukan,
agar anak belajar. Lalu bukan cuma belajar, biar tumbuh belajarnya. Maka ada proses akuntabilitas dan sebagainya. Kira-kira itu. Saya coba lihat di ini lagi di komen di sini ya, kok hilang ya komennya. Hilang. Tadi ada satu pertanyaan Pak, bagaimana ketuntasan kan sudah dijawab oleh Pak Rahmat bahwa ketuntasan itu masing-masing siswa itu berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Nah kemudian satu hal yang harus diketahui oleh orang tua bahwa tanggung jawab belajar ini berarti bukan semata hanya pihak sekolah ya, berarti begitu kata kunci kita ya Pak ya. Iya. Tanggung jawab. Nah, ketika masa corona ini, siapakah yang paling bertanggung jawab dalam keberhasilan siswa Pak? Itu pertanyaannya. Itu sudah hilang di halaman Bapak. Gitu. Nah, ya. Oke. Jadi kalau gini Bu Ratna ya, sebenarnya kan aslinya yang bertanggung jawab anak belajar matematik gitu, misalnya belajar bahasa Indonesia, itu kan aslinya guru Bu Ratna ya. Iya. Orang tua mendampingi. Dalam PJJ ini perlu juga kita pahami bahwa orang tua mendampingi. Kata kuncinya itu, ini harus kita sama pahami. Bukan orang tua yang bertanggung jawab mengajarkan. Jadi kalau siapa yang punya tanggung jawab mengajarkan? Guru. Bukan orang tua. Orang tua tuh mendampingi. Orang tua mendampingi. Maka cara yang ditempuh guru misalnya, saya sendiri karena saya mengelola beberapa sekolah dan memang kondisi sekolahnya tuh berbeda-beda gitu Bu Ratna ya. Ada sekolah yang nggak bisa pakai Zoom, maka saya minta orang tuanya punya WA, nggak punya, kirim video WA menjelaskan tentang konsep yang mau ibu bapak jelaskan. Jadi bikin per 1 menit, sehingga satu konsep 1 menit cukup. Kirim ke orang tuanya, kirim lewat WA, biarkan mereka merespon. Terus kalau ada pertanyaan, anak bisa bertanya lewat voice note atau lewat video lagi, tektokannya lewat itu atau lewat chatting. Jadi yang menjelaskan konsep detail per detail itu adalah tanggung jawab guru. Maka strategi itu harus diupayakan dengan beragam cara, dengan online meeting, dengan WA, dengan by phone. Bahkan ada salah satu sekolah saya Bu Ratna yang orang tuanya itu di sekolah itu ada 5% orang tuanya nggak punya handphone Bu Ratna. Oh, masih ada ya begitu ya? Masih ada. Nggak punya handphone yang Android. Handphonenya just for call and SMS. Nah itu apa yang kemudian saya mintakan, yang masih punya handphone dan SMS, coba telepon dan disubsidi pulsa. Jadi telepon, memang menjelaskan telepon dengan anaknya, komunikasi, dijelaskan. Bahannya di gimana? Bahannya dikirim lewat kurir. Oh begitu ya. Jadi itu tanggung jawab sekolah untuk memastikan anak belajar, dan guru orang tua di rumah itu mendampingi saja. Mendampingi. Ya, orang tua ya. Kenapa? Anak kita kalau dengan didampingi kan bukan buka pelajaran, bukannya YouTube. Iya. Baik Bapak, karena ada waktu, kita terbatas waktu, tapi ada satu yang sangat penting. Apakah sistem pembelajaran sekarang ini bisa disamakan dengan sistem pembelajaran homeschooling? Nah, tidak usah dijawab Pak, tidak usah dijawab Pak Rahmat. Nanti Pak Rahmat bisa jawab ke saya, nanti kami akan jawab ke orang tua. Jadi jangan lupa orang tua siswa yang menanyakan ini, ya, nanti Pak Rahmat silakan jawab ke saya, nanti kami share ke mereka, biar mereka penasaran Pak Rahmat. Oke. Iya, sebenarnya itu bisa di screenshot ke saya ya, biar nggak lupa. Boleh. Nanti saya screenshot ke Pak Rahmat, nanti saya kirimkan ya. Tentu saja perbedaan-perbedaannya ya Pak ya, antara homeschooling dengan sekolah dengan sistem yang Pak Rahmat sebutkan tadi, distancing learning ya, PJJ kita ya Pak ya, dengan beberapa pola, ada 3 pola tadi. Baik, waktu ternyata sudah mepet sekali ya Pak ya. Pertanyaannya sudah kita tutup, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan via Facebook silakan tetap disampaikan, nanti kami akan jawab. Tetapi untuk diskusi online kita lewat Facebook Bina Ilmi Official ini kita tutup dulu. Kepada Pak Rahmat kami ucapkan jazakallah, thank you very much ya, kepada Pak Rahmat yang sudah memberikan atensi untuk berpartisipasi menjadi narasumber kegiatan kita pada hari ini. Dan insya Allah
tidak sekali ini saja kita bertemu dengan Pak Rahmat, tapi di sesi-sesi lain kita akan tetap mengundang Pak Rahmat. Bapak dan Ibu dan semua yang hadir di Facebook Bina Ilmi Official, bahwa Pak Rahmat ini adalah pimpinan dari lembaga edukasi, ya, Direktur NF Education Center. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan nanti Bapak Ibu merequest tema-tema apa saja yang selanjutnya akan kita bahas. Baik, rangkuman yang akan saya berikan dari acara hari ini bahwa PJJ atau pembelajaran jarak jauh di kondisi COVID-19 ini sangat penting melibatkan partisipasi dari semua pihak. Orang tua, guru, serta anak harus terlibat secara efektif. Dan tentu saja dalam kondisi ini, Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi sebenarnya sudah melaksanakan sebuah edukasi di program Homeschool Partnership. Di Homeschool Partnership secara berkesinambungan Bina Ilmi akan memfollow up program ini. Dan sekali lagi kepada semua partisipan yang hadir di Facebook kami bahwa program ini akan hadir setiap hari Ahad jam 9 hingga jam 11 pagi. Dan jangan lupa ditunggu rangkuman dari semua partisipan yang hadir di Facebook kami. Ada hadiah menarik yang akan diberikan oleh Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi. Kepada semua kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan insya Allah ya akan hadir hadiah menarik buat Anda semua. Jangan lupa tadi sudah saya berikan nomor WA untuk mengirim rangkuman ya kepada Pak Wasito, nanti akan memberikan hadiah. Terima kasih kepada Pak Rahmat dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya. Terima kasih Pak Rahmat ya. Makasih ya, sama-sama. Ya, Yuk. Halo, udah bisa pamit ya? ya, sudah. Udah ya. Pamit kita Pak Baik, Rahmat, terima kasih ya. Ya, baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Wadatul Hisa, saya kelas B1D TK ITB Bina Ilmi. Belajar mengajar bersama Abid. Jangan lupa pakai tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia Azza Syafriel, saya kelas 10 SMIT Bina Ilmi. Kalau bicara soal Bina Ilmi itu seperti rumah. Dari dalam, dia merangkul dan menjaga saya. Dari luar, dia juga menjaga saya. Di sini, Bina Ilmi tidak pernah mendorong saya untuk menuju titik kesuksesan saya. Tapi Bina Ilmi berjalan di samping saya, mengiringi saya untuk menuju masa depan dan titik kesuksesan saya. Kalau bicara soal program di Bina Ilmi, ada banyak banget. Misalkan tiap minggu kami ada BPI, Bina Pribadi Islam, di mana pribadi kami diarahkan sesuai nilai-nilai Islam, namun kami tetap bisa bersaing di antara masyarakat umum. Kami juga ada tiap sepekan juga kami datang langsung dari bimbel mengajari kami dan melancarkan kami untuk ujian akhir kami maupun ujian masuk perguruan tinggi kami nanti. Karena di sini programnya luar biasa deh.